Halo teman-teman Auto.com, hari ini saya udah pakai protektor lengkap dari bawah sampai atas. Tentunya bukan main futsal, tapi mau nyobain CBR 150R All New. Nah, teman-teman Auto.com, sebelum saya ceritain seperti apa impresinya di dalam test track milik Astra Honda Motor, kita lihat dulu satu persatu perubahannya tuh apa aja sih. Pertama, yang paling kelihatan adalah wajahnya yang sekarang jadi mirip kakaknya di kelas 1/4 liter. Iya nggak sih? Dari mulai lampu yang jadi pakai cover kayak separator gitu, memisahkan si DRL dan headlightnya. Persis banget kan? Hanya saja, memang di depan ini milik CBR 150R jauh lebih menyiku ketimbang kakaknya, terutama di bagian atas lampu atau di bawah visornya. Tapi secara keseluruhan, guratnya hampir menyerupai. Begitu juga di area samping dan belakang. Kalau dilihat-lihat ini makin menggemuk ya. Bukannya makin ramping, justru CBR 150R terlihat jauh lebih padat. Dan memang secara angka pun dimensinya ada sedikit bertambah. Panjangnya masih tetap 1983 mm, tapi dia melebar sedikit ke 700 mm. Tentunya itu karena pipi yang jadi semakin tembem itu kan. Lantas tingginya juga berubah menjadi 1080 mm. Urusan jarak sumbu roda sebetulnya ini sedikit meringkas, meskipun cuma berkurang 1 mm, tepatnya di angka 1310 mm. Dan beratnya bertambah 2-4 kilo tergantung tipe non-ABS atau tipe ABS. Nah, atas perubahan desain juga ada hal-hal yang berpengaruh ke gaya berkendara. Ground clearance motor berkurang 6 mm. Dari yang sebelumnya 166 mm, sekarang ke 160 mm. Wajar nggak sih dibuat kayak gitu? Karena semakin rendah ke tanah, untuk kasus motorsport, semakin bagus pula kendalinya. Dari situ otomatis joknya juga jadi rendah. Tercatat yang sebelumnya tinggi kursi ke tanah mencapai 787 mm, kini terpangkas ke angka 782 mm. Jarak pijak ke tanah jauh lebih sempurna. Nah, sekarang kita pindah lagi ke perangkat suspensi dan handlingnya. Nah, untuk suspensi ini, fork depan Honda CBR 150R sudah memakai tipe upside down menukar tipe teleskopik sebelumnya. Diameter tabungnya mencapai 37 mm dan menariknya, suspensi buatan Showa ini bertipe Separate Function Fork Big Piston atau yang disingkat SFFBP. Nah, kalau di belakangnya sih masih pakai tipe monoshock, sementara ditopang juga dengan swing arm yang masih sejenis dengan tipe sebelumnya. Untuk mendukung handling, Honda juga menambah lagi perangkat baru di sistem transmisi. Tentunya tiada lain adalah assist dan slipper clutch. Assist clutch berpengaruh terhadap beban lever sehingga jadi berkurang 15%, jauh lebih ringan. Dan paling penting, slipper clutch sekarang sudah ada di semua varian. Buat apa sih sebenarnya fungsinya slipper clutch? Kenapa sebegitu penting buat motorsport? Gini, hal itu bakal mengurangi efek engine brake sehingga tidak ada risiko ban terkunci kalau kalian lagi downshifting keras dari putaran tinggi. Relevan banget kan? Kalau gitu kita nggak usah basa-basi, langsung coba aja apa yang kami rasakan di atas test track. Nah, dari 4 lap yang diberikan, saya itu dikasih tikungan tajam, dikasih cone untuk nyoba handlingnya dan juga lurusan panjang, meskipun nggak terlalu panjang. Tapi intinya, penambahan suspensi upside down, ground clearance yang berkurang, serta adanya assist dan slipper clutch benar-benar membuat rasa CBR ini beda. Jargon total control, lagi-lagi saya harus katakan cukup relevan di atas CBR ini. Mengendalikan motor di manuver-manuver tajam benar-benar tangkas, makin mudah dan presisi, jauh dengan suspensi teleskopik yang sebelumnya. Dan tentunya ketika menikung lebar pun suspensi upside down ini benar-benar mengeluarkan kinerjanya maksimal. Ketika saya bawa kenceng banget di trek lurus, memang saya cuman sampai sekitar 102-104 km per jam karena treknya udah nggak cukup. Tapi bukan hal itu yang saya cari. Saya memang sengaja mengejar pengereman mendadak dengan menurunkan gigi secara tiba-tiba. Dan surprisingly, motor sama sekali tidak kehilangan kendali atas fitur slipper clutch-nya itu. Dari gigi 5, saya nurunin ke gigi 2, motor sama sekali nggak ngunci ban belakangnya.
Ini bener-bener nikmat. Saya ulang berkali-kali dari lap 1 sampai ke lap 4, semuanya nggak ada miss. Memang menurut saya masih lebih enak sih slipper clutch milik CBR 250RR karena ada tambahan quick shifter juga. Tapi toh untuk di kelas 150cc, fitur ini sangat-sangat berfungsi baik. Jadi bukan sekedar gimmick. Terus kalau kita bicara mesin, jujur aja nggak ada bedanya sama sekali. Karena Honda pun hanya mengklaim mereka hanya mengubah sistem pembuangan doang. Mesinnya masih tetap 149,16cc atau dibulatkan 150cc, bertipe DOHC 4 katup dengan pendingin cairan serta fan otomatis. Ini sama persis dengan yang lama hingga ke ukuran bor dan stroke-nya, yaitu 57,3 mm dan 57,8 mm, alias hampir square ya. Jadi bukan sport fairing to land karena di kelas 150cc ini yang punya komposisi sport fairing to land hanyalah Suzuki GSX karena dia overbore. Tapi nggak apa-apa juga, toh tenaganya bisa keluar di putaran yang cukup merata karena kebutuhannya juga masih sering digunakan di dalam kota. Di atas kertas, outputnya sama persis yaitu 16,8 horsepower di 9.000 rpm dan torsi 14,4 Nm di 7.000 rpm. Kalau soal fitur, ini sih sebenarnya sama-sama juga sama kemarin. Isi panel instrumen digitalnya cukup lengkap sampai ke informasi konsumsi bahan bakar dan 2 trip meter, serta semua penerangannya sudah LED. Oke, itu dia impresi saya terhadap CBR 150R. Sejauh ini semuanya bekerja dengan baik dan sesuai apa yang digadang-gadang, total control. Dengan kenaikan harga yang cuma sekitar 600 ribuan dari varian bawah maupun di varian atas, dan titik termahalnya di 40 jutaan, CBR 150R menjadi paket yang bisa menawarkan paling lengkap di kelas sport fairing 150cc. Bener nggak sih? Nah, tapi kalau kalian pengen tahu lebih detail tentang motor ini, kunjungin aja di www.oto.com untuk baca-baca ulasan dari mulai berbagai variabel, dari mulai teknis, suspensi segala macam bisa dicek di situ. Sekaligus bisa tahu juga harga serta cicilan-cicilannya. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe channel ini dan komentar di bawah, diskusi kalau bisa supaya banyak perspektif yang berkembang di sini. Dan jangan lupa like juga video ini. Terima kasih.